Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Kemenak Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lumatun Nurjana, mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104188195. Pada hari ini, tanggal 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG Kemenak Batch 4 tahun 2025 di Sekolah MTS Al-Ikhlas Pemetung Basuki, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah berdoa belum hari ini? Belum ya? Belum. Oke, coba atas nama Ridho sebagai ketua kelas, silahkan memimpin doa bersama. Ayo, bismillah yuk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Ibu akan absensi. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ibu absensi bentar ya. Anissa Hoiria, Dinasta Amalia, Dwi Sapriani, Fauzia. Sudah hari ini hadir semua ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah hari ini udah hadir semua. Lanjut, kita sebelum lanjut pembelajaran kita nyanyi bersama ya. Nyanyi lagu wajib nasional. Hafal semua Garuda Pancasila? Oke, nyanyinya yang semangat tapi ya. Oke, kita nyanyi bersama dulu tentang lagu wajib nasional. Oke. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, sayangnya namamu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau memberikan pertanyaan kepada kalian. Apakah kalian tahu tentang Khulafaur Rasyidin? Apa itu Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu, Nak? Khulafaur Rasyidin apa? Sudah ada yang tahu belum? Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah. Oke, sebelum lanjut, Ibu mau memberikan kalian motivasi tentang peserta didik itu harusnya tercapai kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak harus kita sebagai siswa harus mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian
bernalar kritis. Jadi kalau sebagai siswa itu harus bernalar kritis, harus pengen tahu, rasa pengen tahunya harus tinggi. Nah, itu termasuk profil pelajar Pancasila. Kemudian harus kreatif. Jadi siswa itu harus yang kreatif. Apa-apa harus bisa, ya. Itu yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian bergotong royong sesama teman. Misal bersih-bersih kelas bergotong royong, bukan bergotong royong mengerjakan soal. Berarti contekan itu namanya. Kemudian kebenekaan global. Walaupun siswa itu bersuku-suku, ya kan, siswa itu kan ada macam-macam suku, maka kita harus berkebinekaan global, tetap satu, ya, nggak boleh saling membeda-bedakan. Kemudian profil pelajar rahmatan lil alamin, yaitu apa? Ta'adu, tawasud, dan tatawur, wabi ikhtiar, dan tasamu. Lanjut, Ibu mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dibaca. Tujuan pembelajaran pertama yaitu membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan nilai-nilai norma Islam telah dibangun oleh Rasulullah dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Kemudian melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Kemudian lanjut, tujuan pembelajarannya apa, Bu? Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau, dan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah. Ibrah itu apa? Ibrah itu adalah pelajaran yang dipetik dari masa Nabi Muhammad. Nanti ada penjelasannya nanti. Dari sejarah, meneladani tokoh-tokoh, kemudian mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Ini loh tujuan pembelajaran kita. Jadi sebelum lanjut video pembelajaran, Ibu akan menerangkan tujuan pembelajaran. Lanjut ya. Setelah itu, sebelum lanjut pembelajaran nih, Ibu mau melaksanakan ice breaking. Ice breaking itu apa? Pemanasan ice breaking itu. Biar apa? Melatih kita untuk fokus. Biar nggak ngantuk kayak Ridho. Siapa yang tukang ngantuk? Ridho. Oke, lanjut. Kita melaksanakan ice breaking dulu ya. Hafal nggak lagunya? Bersemangat, 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 prok, prok, prok gitu, ya. Ada lagunya. Semangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Setelah itu, Ibu mau menayangkan video pembelajaran. Tapi sebelum Ibu menayangkan video pembelajaran, kalian harus perhatikan. Oke? Perhatikanlah video pembelajaran ini. Setelah nanti kalau kalian melakukan amatilah dan nanti amatilah video pembelajaran ini. Setelah itu ambillah mana materi yang kalian anggap penting. Nanti Ibu buatkan kelompok satu persatu untuk diskusi di depan. Oke, paham semua? Oke, siap semua? Coba siapkan dulu buku tulis dan penanya, dan perhatikan video pembelajaran di depan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 Madrasah Sanawiyah bab 3 tentang Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khalifah artinya pengganti, Ar-Rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad yang telah mendapat petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Nabi yang terpercaya, yakni ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Latar belakang Khulafaur Rasyidin. Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau pada tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Perselisihan kaum Muhajirin dan Ansar muncul sesaat setelah Rasulullah wafat. Situasi di kalangan kaum muslimin sempat kacau. Hal itu disebabkan Rasulullah tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kandidat pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Di pihak lain, kaum Ansar mencalonkan Sa'bun. Beliau juga adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi, yang membenarkan tanpa ragu. Ketika Rasulullah sakit pun, yang dipesan untuk menjadi imam menggantikan beliau adalah Abu Bakar, dan Abu Bakar juga adalah orang yang menerima perjanjian Hudaybiyah. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, menumpas kelompok pembangkang. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Dan yang ketiga, perluasan wilayah. Selanjutnya, khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nama asli Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qud bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafs Al-Adawi. Julukannya adalah Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya pembeda ya, teman-teman. Ibunya bernama Hantamah bin Hisham bin Al-Mughirah, kakak dari Abu Jahal bin Hisham. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ia memerintah selama 10 tahun dimulai pada tahun 13 sampai 23 Hijriah. Umar bin Khattab wafat akibat ditusuk pada saat dia sedang melakukan sholat oleh Abu Ru'ah Al-Majusi, yakni seorang mantan budak Persia. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi Khulafaur Rasyidin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pelajaran materi Khulafaur Rasyidin. Apakah ada pertanyaan tentang Khulafaur Rasyidin, tentang materi hari ini? Ayo, siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Oh iya, Siva mau bertanya. Siapa namanya? Siva Bazila. Siva Mai Bazila. Iya. Ini Siva Mai Bazila. Apa mau bertanya apa sih, Pak? Bu, berarti Khulafaur Rasyidin ada 4 ya, Bu? Apa kurang jelas, Nak? Kurang keras suaranya. Bu, berarti Khulafaur Rasyidin ada 4, Bu. Berarti Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Iya, yang tadi kalian sudah lihat video materi tadi. Khulafaur Rasyidin itu, Ibu ulangi ya. Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan apa, Nak? Dalam menjalankan pemerintahan dan mengemban amanat umat Islam. Itu ada 4. Ada berapa? Ada 4. Satu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. 2 Umar bin Khattab. 3 Utsman bin Affan. 4 Ali bin Abi Thalib. Bu, kenapa kok ada Khulafaur Rasyidin? Karena cerita awal seperti ini ya, Nak. Ibu ceritakan dari awal. Nabi Muhammad itu, bentar.
Oke, Ibu ceritakan dari awal. Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad wafat, itu kan segala pemerintahan, segala pengurusan umat itu kan yang diberikan tugas adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling akhir. Nabi yang paling akhir Nabi Muhammad kan? Kok tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, umat Islam itu pada bingung. Waduh, ini siapa ini yang akan menjadi kepala pemerintah? Kepala pemerintah itu kalau zaman sekarang apa? Gubernur ya, atau presiden ya. Siapa ini yang menjadi kepala pemerintah? Dan yang pertama yang ditunjuk itu adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Oke, yang pertama Abu Bakar Asy-Siddiq. Ibu, kenapa kok Abu Bakar Asy-Siddiq? Kenapa Ridho? Kok Abu Bakar Asy-Siddiq? Karena apa? Abu Bakar Asy-Siddiq ini diberikan gelar Asy-Siddiq. Kenapa kok diberikan gelar Asy-Siddiq? Karena Abu Bakar ini adalah orang yang pertama kali mempercayai Nabi Muhammad tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Apa itu Isra Mi'raj? Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke langit Sidratul Muntaha. Oke. Nah, makanya Abu Bakar diberikanlah gelar Asy-Siddiq yang dapat dipercayai. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, terjadilah kericuhan. Siapa ini pengurus penggantinya Nabi? Pengurus penggantinya siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar siapa nih? Siapa setelah Abu Bakar, nah? Umar bin Khattab. Tapi melalui pemilihan, melalui demokrasi. Tahu kan demokrasi? Kalian misal contoh pemilihan OSIM, itu kan melalui demokrasi kan? Kalian memilihkan tanpa paksaan. Kalau menurut bahasa demokrasi itu apa? Of the people, by the people, for the people, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, bergantilah siapa namanya? Umar bin Khattab. Setelah itu tapi melalui khalifah ini, keempat khalifah ini juga memiliki prestasi-prestasi. Siapa yang nyata tadi prestasi-prestasinya? Yang pertama, prestasi tentang Abu Bakar Asy-Siddiq bisa memerangi penolakan zakat, kemudian membentuk Baitul Mal dan lain sebagainya. Kemudian berganti lagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga memerintah sebagai khalifah, juga mempunyai prestasi. Seperti halnya apa nih? Prestasinya Umar bin Khattab mendapat julukan Amirul Mukminin. Umar bin Khattab ini mendapat julukan Amirul Mukminin. Kemudian apa sih prestasi-prestasinya? Meningkatkan, meluaskan wilayah pemerintahan Islam. Jadi Umar bin Khattab ini prestasinya meluaskan wilayah pemerintahan Islam, memerangi orang-orang kafir. Akhirnya apa? Menjadi luas wilayah-wilayah Islam. Kemudian membangun sistem pemerintahan, mendirikan Baitul Mal. Ada lagi, kemudian lanjut setelah Umar, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini juga melalui pemilihan. Kemudian prestasi Utsman bin Affan ini salah satunya apa, nak? Salah satunya adalah melakukan pembangunan fisik. Jadi pemerintahan Utsman bin Affan ini secara membangun kota-kota Islam. Dan melakukan penulisan Mushaf Al-Quran.
Jadi kalau ada pertanyaan, khalifah siapa yang prestasinya adalah melakukan penulisan mushaf Al-Quran pada masa siapa? Masa Khalifah Utsman bin Affan. Ini adalah khalifah yang pertama kali melakukan prestasi apa? Melakukan penulisan mushaf Al-Quran pertama kali. Yang disuruh siapa? Utsman bin Affan ini menyuruh siapa? Zaid bin Sabit ini yang disuruh Utsman bin Affan. Hai Zaid bin Sabit, aku perintahkan kamu untuk menulis mushaf Al-Quran. Lanjut, yang terakhir siapa nak? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abu Thalib ini adalah khalifah yang terkenal di zamannya. Kemudian khalifah ini khalifah ini tuh yang terkenal pemberani karena Ali masih muda. Waktu itu Ali masih muda dan terkenal khalifah yang paling pemberani. Kemudian khalifah yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian prestasinya salah satunya adalah membasmi pembangkang kekhalifahan. Jadi ketika Khulafa Ur-Rasyidin ini memerintah, banyak sekali pembangkang-pembangkang yang tidak rela khalifah itu jatuh pada keempat khalifah ini. Jadi Ali ini prestasinya adalah salah satunya adalah membasmi para pembangkang kekhalifahan. Kemudian yang kedua adalah memecat gubernur yang diangkat sebelumnya. Gubernur yang tidak taat kepada atasan, gubernur yang sering korupsi. Itu Ali bin Abi Thalib memecat para gubernurnya. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak, Nak? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau lanjut nih. Ibu mau bentuk kelompok, 3 kelompok aja ya. Ibu mau bentuk 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ibu mau bentuk kelompok, kalian diskusikan materi Khulafa Ur-Rasyidin ini, kemudian nanti kalian maju ke depan. Presentasi untuk maju ke depan. Perwakilan aja 2 atau 3 orang maju ke depan untuk presentasi. Oke, Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Sudah belum, Nak? Sudah belum? Sudah? Siapa nih, kelompok mana nih yang udah siap duluan? Kelompok mana nih yang udah siap duluan? Udah, Nak? Sudah belum? Kelompok 1 mana? Kelompok mana yang sudah siap? Presentasi ke depan yuk. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 1 siap? Siap? Oke, kelompok 1 siap. Maju ke depan yuk, kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap. Sini, maju depan. Waktunya presentasi. Sini, Nak. Sini, geser sini. Silahkan, kelompok 1 presentasi ke depan, sekalian simak, nanti kalian kasih pertanyaan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Khulafa Rasyidin adalah... Kenalkan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Silakan presentasi. Khulafa Rasyidin adalah para khalifah atau pengikut Rasulullah SAW yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Islam. Khulafa Rasyidin terdiri atas 4 khalifah yang menjabat sebagai kepala negara Madinah.
Oke, ada pertanyaan nggak? Kelompok 1 menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin, tentang masa khalifahnya, rangkumannya. Kira-kira sudah jelas? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, silakan duduk. Lanjut kelompok selanjutnya. Silakan duduk, Nak. Kelompok selanjutnya yang siap mana nih? Kelompok 2 apa kelompok 3? Kelompok 2 apa kelompok 3? Oh, kelompok 3, silakan maju, Nak. Silakan maju. Sini, kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Fitri. Pengertian Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah dalam menjalankan pemerintahan dan menyembah umat Islam. Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oh, nggak ada. Sudah siap ya? Sudah jelas semua tentang kalau kelompok 3 itu menjelaskan pengertian tentang Khulafaur Rasyidin. Apa itu khulafa? Siapakah Khulafaur Rasyidin itu dan bagaimana cerita Khulafaur Rasyidin itu? Kita kasih applause dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk, Nak. Silakan duduk. Lanjut kelompok 2, kelompok berapa nih? Kelompok 2, lanjut kelompok 2. Silakan sini. Perkenalkan, nama saya Alexandra Valiansi. Presentasi keempat, Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar memerangi penolakan zakat, membentuk Baitul Mal, memerangi nabi palsu, penaklukan Persia Romawi. Umar bin Khattab meluaskan wilayah kekuasaan Islam, membangun sistem pemerintahan, mendirikan Baitul Mal. Utsman bin Affan melakukan pembangunan fisik, melakukan penulisan mazhab. Ali bin Abu Thalib membasmi pembangkang khalifah, memecat gubernur korupsi. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 menjelaskan tentang prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin. Oke, ada pertanyaan, Nak? Oh, ada pertanyaan, Ridho. Silakan, Ridho. Apa pertanyaannya, Nak? Pada masa khalifah siapa yang memerangi nabi palsu? Pada masa khalifah siapa yang memerangi nabi palsu? Ayo, prestasi nabi siapa? Khalifah siapa? Abu Bakar. Apakah benar, Ridho, pada masa khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq? Benar. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Asy-Syiddiq, ini salah satu prestasinya adalah memerangi nabi-nabi palsu. Karena apa? Nabi Muhammad wafat itu sudah cukup. Karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, tidak ada nabi-nabi lain. Oke, sudah, silahkan duduk. Oke, jadi kesimpulannya pembelajaran pada hari ini, kelompok 1 hebat, kelompok 2 hebat, kelompok 3 hebat. Oke, kasih applause dulu. Oke, Ibu akan memberikan kesimpulan pada hari ini. Kesimpulan guru dan peserta didik untuk membuat kesimpulan tentang hal-hal yang dipelajari terkait menjelaskan isi teks dan didengarkan tentang materi Khulafaur Rasyidin. Kesimpulannya adalah apa? Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah untuk mengembankan amanah setelah Nabi wafat. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. 1. Abu Bakar Asy-Syiddiq. 2.
Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Dan ada banyak prestasi-prestasi yang didapat. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, prestasinya memerangi nabi palsu. Apalagi nak? Membentuk Baitul Mal. Apalagi yang ke Umar bin Khattab, apa nih prestasinya? Meluaskan pemerintah keluasan Islam. Kemudian apa lagi? Membangun sistem pemerintahan yang lebih baik lagi. Lanjut, Khalifah siapa? Utsman bin Affan. Salah satu prestasinya apa? Kemudian apa lagi? Melakukan penulisan mazhab Al-Quran. Yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib, prestasinya apa nak? Membasmi para pembangkang khalifah. Yang kedua yaitu membasmi gubernur-gubernur yang korupsi, gubernur-gubernur pada masa khalifah sebelumnya yang nakal, yang sering korupsi, menghabiskan uang pemerintah. Oke, ada pertanyaan gak nak? Paham? Alhamdulillah sudah paham. Lanjut, kita menganalisis dan mengevaluasi. Adakah pertanyaan pada hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang perlu diperbaiki? Ada nggak yang perlu diperbaiki? Bu, videonya besok tambahin lagi ya biar seru. Oke, Ibu tambahin lagi. Bu, evaluasinya apa? Besok kita diskusi materi yang lebih banyak lagi ya Bu. Semangat? Masih semangat? Masih. Oke, besok lagi kita mulai pembelajaran yang lebih semangat. Oke. Lanjut. Sebelum penutup kita doa bersama dulu ya. Yuk kita doa yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, amin. Shadaqallahul adzim. Materi hari ini sudah selesai. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Besok kita mulai lagi pembelajaran yang lebih semangat lagi. Ibu kasihkan PR untuk kalian. Besok pelajari bab setelah ini tentang apa? Tentang sejarah tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Oke, shadaqallahul adzim. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.